Selamat malam, saudara-saudara. Saya ingin melanjutkan satu pembelajaran ya. Tadi di kelas dogmatika, saya mengajar tentang membedah natur manusia ya. Kristus ada dua video yang saya bikin di sini. Kemudian ini ada video yang ketiga untuk menjelaskan kembali eh, eh, satu kebingungan yang muncul ya di tengah perkuliahan tadi. Ada yang bertanya, eh, sebetulnya Kristus berinkarnasi, apakah dia mengambil kodrat Adam yang sebelum jatuh ke dalam dosa atau setelah jatuh ke dalam dosa? Nah, tadi di kelas dalam dua video ini saya sebetulnya sudah menjelaskan, tetapi kali ini saya ingin mencoba menjelaskan lagi dengan artikel yang lain supaya lebih mantap, lebih mudah dipahami ya daripada di kelas tadi, eh, atau lebih presisi lagi, gitu ya. Nah, saya di sini mencoba menguraikan kebingungan ini dari akarnya. Ya, kita bisa memahami lah ya mengapa kita terasa membingungkan karena eh, ini menyentuh satu paradoks teologis yang sangat dalam. Tadi di kelas saya membahas dua artikel ini, ya, sintesis Ibrani 4:15 dan Roma 8 ayat 3 dan 4, dan juga tentang Kristus ya yang mengambil kodrat manusia, apakah sesudah kejatuhan atau sebelum kejatuhan. Jawabannya jelas, Kristus mengambil kodrat manusia sesudah kejatuhan. Tapi kali ini saya ingin coba menjelaskannya itu lebih simpel dengan analogi gitu ya. Nah, jawaban yang paling akurat memang yang merangkum seluruh teologi Saint Maximus dan para bapak gereja adalah bahwa Kristus mengambil kondisi kemanusiaan Adam setelah jatuh. Jadi bukan sebelum jatuh ya. Namun dia mengoperasikannya dengan mode kemanusiaan Adam sebelum jatuh. Nah, ini artinya seperti tadi dalam di artikel ini, memang Kristus ya, dia adalah manusia yang sejati, natur manusianya yang tanpa dosa. Ya, ini berbicara tentang natur esensialnya. Tapi dalam Roma 8 ayat 3 dia berbicara tentang modus keberadaan yang ia pilih. Ya, artinya dia secara sukarela mengenakan kondisi daging kita yang fana, yang bisa menderita atau possible, yang merupakan akibat dari dosa untuk menyembuhkannya dari dalam. Nah, ini saya akan jelaskan lagi dengan secara gamblang yang mungkin saya mulai dengan analogi. Analoginya itu adalah saya beri judul istana yang runtuh. Oke, coba kita perhatikan ya. Bayangkan kodrat manusia adalah sebuah istana yang megah. Kodrat kita ini manusia itu diibaratkan seperti sebuah bangunan istana yang sangat megah. Nah, istana Adam sebelum jatuh ini tentu istananya sangat sempurna, megah, indah, ya. Semua pintu dan jendela terbuka ke arah taman sang raja, yaitu Allah sendiri. Di dalamnya tinggal seorang penjaga istana. Inilah kehendak bebas Adam yang dengan sukacita melayani raja dan menjaga istana tetap selaras dengan kehendak raja. Kemudian istana ini tidak bisa rusak dan abadi. Nah, ini adalah istana dari Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yang kedua, istana Adam setelah jatuh. Inilah kondisi kemanusiaan kita. Ya, strukturnya masih bisa dikenali sebagai istana, tetapi sebagian telah runtuh. Fondasinya retak, dindingnya rapuh, atapnya bocor. Inilah yang kita sebut kondisi kefanaan, penderitaan dan kematian dari manusia akibat kodrat manusia yang telah jatuh. Pintu dan jendela kini tertutup dan terkunci dari dalam. Menjaga istana, kehendak bebas kita menjadi bingung, paranoid, dan lebih sibuk memperbaiki istana dengan kekuatannya sendiri daripada membuka pintu bagi sang raja. Ia menjadi budak dari renuntuhan itu. Nah, ini adalah gambaran dari kehendak genomik dan dosa manusia. Nah, sekarang pertanyaan kunci adalah ketika sang raja, yaitu Kristus, datang ya untuk menyelamatkan, istana mana yang ia masuki? Apakah istana Adam sebelum jatuh atau istana Adam setelah jatuh? Nah, jawabannya adalah Kristus memasuki istana yang runtuh. Artinya setelah jatuh. Di sini letak Injil yang luar biasa. Kristus tidak membangun istana baru yang berkilauan di sebelah istana kita yang runtuh dan berkata, lihatlah, beginilah seharusnya istanamu. Dia tidak melakukan itu. Tapi jika ia melakukan itu, kita akan terperangkap dalam runtuhan kita. Sebaliknya, Kristus masuk ke dalam istana kita yang runtuh itu. Artinya dia mengambil kondisi setelah jatuh. Dia masuk ke dalam struktur yang sudah retak dan rapuh. Dia bisa merasakan atap yang bocor, inilah penderitaan kita. Dinding yang dingin, kelelahan,
manusia, dan ia tahu bahwa istana ini pada akhirnya akan runtuh total, yaitu kematian. Nah, jadi Kristus mengambil kefanaan dan kemampuan untuk menderita. Inilah yang menjadi ciri khas kodrat kita setelah jatuh. Inilah yang dimaksud dalam Roma pasal 8 ayat 3, di mana Paulus mengatakan dengan daging yang serupa, ya, daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Nah, ia mengambil kondisi daging kita. Artinya dia mengambil kefanaan dan kemampuan untuk menderita menjadi ciri khas kodrat kita setelah jatuh. Jadi jawabannya Kristus masuk ke dalam kondisi setelah jatuh. Dia bisa merasakan penderitaan, kelelahan, dan bahkan kematian. Dia mengambil kefanaan dari kodrat manusia yang jatuh itu. Nah, Kristus bertindak sebagai penjaga istana yang sempurna. Disinilah perbedaannya radikal. Meskipun ia berada di dalam istana yang runtuh, artinya dia bisa merasakan kefanaan dan penderitaan itu, dia tidak bertindak seperti penjaga yang bingung atau paranoid. Ya, artinya di sini dia mengoperasikan dengan mode sebelum jatuh. Nah, ini kita yang harus tambahkan. Jadi dia bukan hanya mengambil kondisi setelah jatuh, tetapi dia mengoperasikannya dengan mode sebelum jatuh. Di dalam istana yang runtuh itu, ia bertindak dengan kebebasan dan otoritas penjaga istana yang asli. Dia tidak pernah mencoba menambal tembok tembok dengan materi yang salah, tidak pernah berbuat dosa pribadi, ia tidak pernah bingung tentang siapa raja sejati karena dia tidak memiliki kehendak genomik yang ragu-ragu atau bimbang. Hendaknya sebagai penjaga istana, kehendak insannya selalu secara sempurna dan penuh sukacita selaras dengan kehendak sang raja atau kehendak ilahinya. Nah, ini yang dimaksud dalam Ibrani 4 ayat 15. Ia telah dicobai, ia merasakan semua masalah di istana yang runtuh itu, hanya tidak berbuat dosa. Ya, artinya dia tidak pernah bertindak salah sebagai penjaganya. Nah, tujuan akhirnya adalah renovasi total. Dengan tinggal di dalam istana yang runtuh itu secara sempurna, Kristus melakukan dua hal. Pertama, dia menunjukkan bagaimana cara hidup yang benar di tengah kondisi yang rusak. Melalui kematian dan kebangkitannya, ia tidak hanya menambal istana itu, ia meruntuhkan reruntuhan itu hingga ke fondasinya dan membangun kembali dari dalam menjadi istana yang baru dan mulia, yang bahkan lebih megah dari istana Adam yang pertama. Karena kini istana itu dipenuhi oleh kehidupan sang raja itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah, jadi untuk menjawab pertanyaan di atas secara langsung, Kristus tidak mengambil kodrat Adam setelah jatuh. Karena kodrat itu tidak mengenal penderitaan dan kematian. Jika ia mengambilnya, ia tidak akan bisa menderita dan mati untuk kita. Ya, sehingga Kristus mengambil kodrat Adam atau kodrat manusia setelah jatuh, tetapi hanya dalam aspek kondisinya, yaitu kefanaan, kemampuan menderita, bukan dalam aspek dosanya, pemberontakan kehendak. Nanti saya jelaskan di bawah lagi lebih detail ya. Analogi yang lain seperti ini, dia mengambil perangkat keras atau hardware kita yang rusak, tetapi dia menjalankan software atau perangkat lunak yang sempurna di dalamnya, yang untuk pada akhirnya merenovasi total seluruh sistem. Oke, jadi saya simpulkan, apakah Kristus mengambil kodrat Adam yang jatuh atau sebelum jatuh? Jawabannya jelas adalah para bapak gereja seperti Saint Maximus itu mengatakan Kristus mengambil kodrat Adam yang telah jatuh, tetapi ia mengambilnya tanpa dosa pribadi. Nah, ini yang kita harus garis bawahi, ya. Nah, kita coba jawab ya dengan hati-hati, dengan detail, dengan baik di sini. Nah, mengapa Kristus mengambil kodrat yang telah jatuh? Nah, inilah inti dari prinsip soteriologis yang telah kita diskusikan. Ya, dari Saint Gregorius dan Nazianzus, ini satu prinsip atau dogma soteriologis yang sangat penting. Apa yang tidak diambil tidak dapat disembuhkan. Ini adalah prinsipnya. Oleh sebab itu, logikanya adalah bayangkan seorang dokter yang ingin menyembuhkan satu penyakit. Nah, dokter itu harus berinteraksi langsung dengan tubuh yang sakit, bukan dengan sebuah model tubuh yang sehat dan ideal tentunya. Jika Kristus datang dan hanya mengambil kodrat manusia yang ideal, artinya seperti Adam sebelum jatuh, sebelum ada penyakit, penderitaan, dan kematian, maka Kristus tidak akan pernah benar-benar menyentuh dan menyembuhkan kondisi kita yang sebenarnya. Dia akan menjadi seperti dokter yang hanya berinteraksi ya dengan
kita yang sehat di laboratorium atau dengan manekin, ya. Sementara pasien yang sebenarnya kemanusiaan yang telah jatuh dibiarkan mati di ruang tunggu. Nah, ini jadi nggak masuk logika gitu ya. Nah, realitasnya adalah fakta bahwa Kristus mengalami kelaparan. Kita baca dalam Injil ya, kehausan, kelelahan, kesedihan, kegentaran, penderitaan, dan bahkan akhirnya kematian. Ini merupakan bukti paling nyata bahwa ia mengambil kodrat kita yang telah jatuh. Kodrat Adam sebelum jatuh tidak mengenal penderitaan ya dan kematian. Tapi dengan mengalami semua konsekuensi dari kejatuhan ini, Kristus menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya dan secara otentik masuk ke dalam realitas eksistensi kita yang rusak. Jadi yang pertama adalah prinsipnya adalah dia mengambil kodrat yang jatuh karena memenuhi prinsip ini. Apa yang tidak diambil tidak dapat disembuhkan. Jadi dia mengambil kelaparan kita, kehausan kita, kelelahan kita, kesedihan, kegentaran, penderitaan, dan kematian manusia itu. Dan itu diambil di dalam kodrat dia. Nah, apa maksudnya mengambil kodrat jatuh tanpa dosa? Dia mengambil kodrat ada yang telah jatuh, tetapi dia mengambilnya tanpa dosa pribadi. Maksudnya adalah di sinilah letak keunikan dan keilahian Kristus. Ini poin yang sangat krusial ya, yang membedakannya dari kita semua, yang membedakannya dari semua manusia. Dan Maximus membuat satu pembedaan yang sangat tajam di sini. Jadi Kristus mengambil konsekuensi dosa, bukan penyebab dosa. Ya tadi di kelas sebelumnya saya menjelaskan bahwa Kristus ya dia mengambil modus keberadaan yang tunduk pada konsekuensi kejatuhan sehingga dia bisa mengalami yang namanya blameless patience. Tetapi dia tidak masuk atau tidak memiliki economic will sehingga dia tidak jatuh di dalam dosa. Artinya di sini Kristus mengambil konsekuensi dosa bukan penyebab dosa. Ya, artinya di sini Kristus dia mengambil eksistensi kita, fisis kita, seperti Kristus mengambil natur manusia seperti Adam yang sesudah jatuh. Tetapi secara kualitas moral, volisional, terkait kehendak, Kristus mengambil natur manusia seperti Adam sebelum jatuh. Jadi sebelum jatuh dalam kualitas moralnya, atau kehendaknya, atau volisionalnya. Nanti kita bahas ke sini. Ya. Nah, di sini kita katakan, di sini maksudnya mengambil kodrat jatuh tanpa dosa. Kristus mengambil konsekuensi dosa. Inilah apa yang kita sebut oleh para bapak gereja sebagai nafsu-nafsu yang tidak bercela atau blameless patient. Jadi termasuk tadi kefanaan, ya, kemampuan bisa mati, ya, menderita, lapar, haus, lelah, dan emosi alami lainnya seperti sedih, gentar, sukacita, dan sebagainya. Nah, ini adalah gejala-gejala dari kita yang telah jatuh. Kristus secara sukarela mengambil semua ini. Jadi kalau di sini kita katakan dia pertama, dia mempunyai natur manusia yang seutuhnya, gitu ya, nanti itu kita bahas. Oke, tapi dengan modus keberadaan yang tunduk pada konsekuensi kejatuhan atau blameless possibility. Ya, jadi Kristus memilih atau dengan sukarela, ya, mengalami yang namanya konsekuensi dosa dari Adam itu. Ya, seperti tadi bisa mati ya dan sebagainya. Nah, penyebab dosanya ini yang tidak diambil Kristus. Inilah kehendak yang berdosa, sinful will atau filotia, cinta diri tadi di dalam Maximus yang menjadi akar dari semua dosa. Kristus karena ia adalah sang logos ilahi tidak pernah memiliki kehendak yang berontak melawan Allah. Kehendak manusiawinya selalu selaras sempurna dengan kehendak ilahinya. Ini yang perlu digarisbawahi, ia tidak pernah memiliki dosa pribadi, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Nah, mungkin analogi yang bisa membantu kita adalah, bayangkan sebuah mobil yang rusak parah setelah kecelakaan. Nah, inilah kodrat kita yang telah jatuh, ya penyot, mesinnya berasap, rodanya tidak sejajar lagi, gitu ya. Nah, Kristus datang sebagai mekanik ilahi. Dia tidak hanya melihat mobil itu dari jauh. Ia masuk ke dalam mobil yang rusak itu, ia merasakan guncangannya, dia mendengar suara mesin yang kasar, dan dia mengalami semua ketidaknyamanan dari mobil yang rusak itu. Jadi dia masuk ke dalam mobil yang rusak itu. Tapi dia adalah supir yang sempurna. Ia tidak pernah menyebabkan kecelakaan itu.
dan ia tidak pernah mengendarai mobil itu secara sembrono. Sebaliknya, dari dalam kursi pengemudi, ya, ia mulai memperbaiki mobil itu dari dalam keluar, menyeraskan kembali rodanya, memperbaiki mesinnya, kapnya, ya, dan pada akhirnya memulihkan mobil itu ke dalam kondisi yang bahkan lebih baik dari aslinya. Ini ya kira-kira analogi yang bisa membantu kita ya. Jadi Saint Maximus dan dalam tradisi ortodoksi lainnya dengan tegas menyatakan bahwa Sang Logos mengambil kodrat manusia pasca kejatuhan atau setelah kejatuhan, lengkap dengan kerentanannya terhadap penderitaan dan kematian. Dia melakukan ini agar ia dapat menyembuhkan kodrat kita dari dalam. Tapi dia mengambilnya tanpa berpartisipasi dalam dosa pribadi yang menjadi penyebab dari kejatuhan itu. Sehingga pada saat yang sama secara bersamaan, Kristus sepenuhnya bersolidaritas dengan kita dalam penderitaan kita, tapi dia juga sepenuhnya berbeda dari kita dalam kekudusannya. Ini secara bersamaan. Nah, solidaritas inilah yang memungkinkan penyembuhan, dan perbedaan inilah yang menjamin bahwa obat yang dia tawarkan, yaitu kehidupannya, tidak terkontaminasi oleh penyakit atau dosa itu sendiri. Oke, jadi kita perlu perhatikan dia mengambil konsekuensi dosa, tapi dia tidak mengambil penyebab dosa, yaitu filotia, kehendak yang berdosa ya, sinful will atau filotia tadi. Nah, dia mengambil konsekuensinya sehingga dia bisa mengalami yang namanya blameless passion, seperti nafsu-nafsu yang tidak bercela ya, menderita, lapar, haus, lelah, emosi, dan bahkan kematian atau kefanaan itu. Jadi dia mengambil itu tanpa dia berbuat dosa. Nah, oke. Okay. Tadi juga di kelas saya sudah menjelaskan juga nih ya. Jadi Kristus mengambil kodrat sesudah jatuh. Ini sebelum jatuh dia tidak ada dosa berarti dosa, tidak ada personal sin atau original sin dan kehendak genomik ya. Kemudian saya juga membahas tentang ini ya tadi di kelas kehendak bebas dan kehendak apa beda kehendak bebas dengan kehendak natural ya. Oke. Nah, itu mungkin di artikel yang lain ya, nanti saya tunjukin. Ya, mungkin di artikel yang ini. Uh, nah, saya membahas bagaimana dengan kehendak Kristus. Apakah dia memiliki kehendak natural dengan kehendak genomik? Nah, Kristus hanya memiliki kehendak natural, tidak memiliki kehendak genomik, gitu ya. Kenapa? Karena Kristus tidak, tadi di sini dijelaskan Kristus tidak mengambil penyebab dosanya, tetapi konsekuensi dari dosa itu. Ya, di sini Sang Logos mengambil kodrat manusia yang utuh, tapi ia tidak mengambil kehendak genomik yang ragu-ragu, yang telah jatuh. Artinya Kristus mengambil kehendak dari Adam yang setelah jatuh, kodrat Adam yang setelah jatuh, bukan kehendak genomiknya. Ya, jadi kehendak genomik itu memang kehendak yang setelah jatuh, ya, tetapi dalam hal moral dia tidak memiliki kehendak genomik. Ya, di sini Sang Logos mengambil kehendak manusia yang utuh, tetapi ia tidak mengambil kehendak genomik yang ragu-ragu dan telah jatuh itu. Kehendak insan ini adalah kehendak manusia yang telah disembuhkan dan sempurna seperti kehendak Adam sebelum jatuh, tapi dihadapkan pada realitas dunia yang telah jatuh. Itu ya. Jadi kita membedakan antara kehendak natural dan kehendak genomik.
Nah, kehendak natural itu apa? Kemudian nanti saya juga membahas kehendak bebas. Nah, Kristus di sini ia memiliki kehendak natural manusia yang utuh, ya. Ia juga memiliki kehendak bebas manusia yang utuh, tetapi dia tidak memiliki kehendak genomik yang ragu-ragu yang menjadi penyebab dari dosa. Kenapa? Karena eh, Kristus memakai kehendak bebasnya, ya, selalu menyesuaikan kehendak naturalnya sesuai dengan kehendak ilahinya. Jadi tidak pernah ada kehendak genomik di dalam diri Kristus. Ya, inilah yang kita sebut tadi. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kristus punya kualitas moral atau volitional yang yang murni, ya, sama seperti Adam sebelum jatuh. Oke, saya coba akan menjelaskan hal ini. Ya, di statement saya sebelumnya dikatakan bahwa natur manusia yang sempurna di sini, ya, di bagian ini, ya, natur manusia yang sempurna tanpa cacat celah, ya, tanpa celah. Nah, Saint Maximus mengikuti tradisi Bapak Gereja sebelumnya menegaskan bahwa ketika Sang Logos mengambil natur manusia, ya, mengambil natur manusia seutuhnya seperti yang diciptakan Adam pada mulanya, tanpa dosa, tanpa kecenderungan pada kejahatan. Natur manusia Kristus adalah natur yang murni dan sempurna, sehingga di situ dia tidak memiliki genomic will. Kenapa? Karena kehendak manusianya, kehendak genomik itu adalah kehendak yang bimbang, ya, yang terjadi setelah Adam jatuh dalam dosa. Inilah kehendak yang ragu-ragu, memilih antara yang baik dan jahat. Dan ini muncul ketika Adam setelah jatuh dalam dosa. Nah, Kristus tidak memiliki kehendak genomik itu, walaupun dia mengambil natur kodrat Adam yang tadi dikatakan sesudah jatuh dalam dosa. Nah, tapi dia tidak memiliki kehendak genomik. Kenapa? Karena natur manusia Kristus itu selalu selaras dengan kehendak ilahinya. Ya, kehendak manusia Kristus atau kehendak naturalnya itu selalu selaras dengan kehendak ilahinya. Sehingga dia tidak punya sedikit pun atau tidak pernah ada kehendak genomiknya. Ya, kehendak manusia selalu secara natural dan bebas bergerak selaras dengan kehendak ilahinya. Itulah sebabnya dia tidak punya kehendak genomik. Ya, natur manusia itu selalu natur yang murni dan sempurna. Nah, ini dalam pengertian moral, ya. Saya coba akan jelaskan di sini. Statement di atas kelihatannya kayak bertentangan gitu, ya. Satu sisi, kok dia mengambil natur manusia yang murni dan sempurna, padahal di sini dikatakan dia mengambil eh, kodrat manusia yang telah jatuh. Nah, kodrat manusia yang telah jatuh kan tidak murni atau sempurna lagi. Tapi kenapa kok di sini dikatakan dia mengambil natur manusia yang murni dan sempurna? Nah, kita harus bisa membedakan dalam hal ini masalah esensial keberadaan dengan masalah moral, gitu, ya. Nah, saya akan jelaskan statement ini. Ini poin yang sangat penting dan seringkali kebingungan muncul ketika ada ambiguitas dalam satu frasa seperti natur manusia seutuhnya seperti yang diciptakan Adam pada mulanya. Nah, sebenarnya statement ini sebagian benar dan sangat tepat, tetapi jika tidak diklarifikasi, ini bisa mengarah pada kesimpulan yang salah. Benar dalam menjelaskan kualitas moral dan volitional terkait kehendak dari natur manusia Kristus, tetapi bisa salah pahami jika diterapkan pada kondisi eksistensinya terkait kefanaannya dari natur tersebut. Jadi kita harus bisa membedakan terkait kefanaan dengan terkait kehendak atau kondisi eksistensial dan kualitas moral, gitu, ya. Nah, kita pecah statement ini dan berikan beberapa hal catatan, ya, tentang hal ini, ya, supaya 100% presisi atau tepat. Nah, analisis statement-nya, natur manusia yang sempurna dan tanpa cacat celah, blameless patient, ya. Saint Maximus mengikuti tradisi Bapak Gereja sebelumnya menegaskan bahwa ketika Sang Logos mengambil natur atau kodrat manusia, dia mengambil natur manusia seutuhnya seperti yang diciptakan Adam pada mulanya, tanpa dosa, tanpa kesentungan pada kejahatan. Nah, klarifikasi saya adalah ini adalah pernyataan yang benar karena penekanannya pada aspek moral dan spiritual seperti Adam pada mulanya atau seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, di sini berarti Kristus mewarisi noda tanpa dosa asal. Ia tidak mewarisi guilt, kesalahan atau kecenderungan bawaan untuk memberontak. Ya, inclination to evil yang kita warisi dari Adam. Nah, Kristus tidak mewarisi noda dosa asal ini. Seperti yang tadi saya katakan di artikel ini bahwa dia tidak ada dosa original sin, ya, tidak ada dosa pribadi juga, personal sin, tidak ada kehendak genomik juga, gitu, ya.
Kemudian memilih kehendak yang sehat, kehendak insannya tidak terpecah atau sakit, dia tidak perlu berjuang melawan dorongan internal untuk berbuat dosa, gitu ya. Nah, tapi frasa seperti Adam pada mulanya ini tidak berarti dia mengambil kondisi Adam yang immortal atau abadi dan impossible atau tidak bisa menderita. Jika begitu, ia tidak bisa mati untuk kita. Di sini letak perbedaannya yang krusial, ya. Kemudian statement berikutnya, natur manusia Kristus adalah natur yang murni dan sempurna. Inilah yang ditegaskan oleh Ibrani 4 ayat 15. Nah, benar, murni dan sempurna di sini menunjuk kesempurnaan moralnya, dia tidak berdosa. Nah, Ibrani 4:15 ini bukti utamanya. Ia dicobai dalam segala hal, memang karena dia memiliki natur yang bisa menderita dan dicobai. Tapi tidak berbuat dosa karena naturnya murni secara moral. Oke. Kemudian, Kristus tidak memiliki economic will, kehendak yang bimbang atau ragu-ragu dalam memilih antara baik dan jahat, yang merupakan ciri khas kita setelah kejatuhan. Nah, klarifikasinya adalah benar dan tepat. Inilah inti dari argumen Saint Maximus. Saint economic will inilah yang membuat kehendak insaninya atau kehendak manusianya itu sempurna, seperti Adam pada umulannya. Dia tidak ragu-ragu karena kehendaknya secara alami selalu searah pada kebaikan. Itulah kenapa Kristus tidak memiliki economic will, karena kehendak manusiawinya selalu selaras dengan kehendak ilahinya. Jadi kehendak manusianya selalu secara natural dan bebas bergerak selaras dengan kehendak ilahinya. Jadi ini sangat benar. Inilah definisi dari kebebasan sejati manusia menurut Maximus. Kebebasannya tidak terletak pada kemampuan untuk memilih dosa atau tidak, tetapi pada kemampuannya untuk secara konsisten dan sukarela memilih kebaikan yang adalah kehendak Allah. Itulah kebebasan sejati. Nah, sintesis akhirnya adalah kita harus bisa membedakan kualitas moral dari kondisi eksistensial. Jadi bagaimana kita mendamaikan semuanya? Nah, kebingungan kita akan hilang jika kita membedakan dua hal ini. Satu, kualitas moral dan volisional ini berkaitan dengan kehendak. Dalam aspek ini, Kristus mengambil natur manusia seperti Adam sebelum jatuh, murni tanpa dosa, tanpa kecenderungan pada kejahatan, tanpa kehendak genomik yang ragu-ragu. Kehendak bebasnya selalu sehat dan selalu selaras dengan Allah. Nah, inilah kualitas moral yang dikatakan di sini dia mengambil natur manusia seperti Adam sebelum jatuh. Atau yang di sini dikatakan dia mengambil satu natur manusia yang sempurna dan tanpa celah, blameless patient. Ya, yang tadi dikatakan dia mengambil natur manusia seperti Adam sebelum jatuh. Nah, kondisi eksistensialnya dan fisis ini berkaitan dengan keberadaan. Ya, dalam aspek ini Kristus mengambil natur manusia seperti Adam sesudah jatuh. Jadi dia bisa mati, fana, bisa mati, bisa menderita atau possible, bisa merasakan lapar, haus dan lelah, tunduk pada kondisi-kondisi dunia yang telah jatuh. Nah, ini dia mengambil kodrat atau natur manusia seperti Adam yang sudah jatuh. Tapi dia mengambil natur manusia seperti Adam sebelum jatuh dalam hal kualitas moral atau volisionalnya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, Kristus mengambil kodrat Adam yang telah jatuh, dia juga mengambil konsekuensi dosa akibat dari kejatuhan itu. Misalnya dia bisa merasakan kefanaan atau kemampuan untuk mati, menderita, kelaparan, kehausan, kelelahan, emosi, dan sebagainya seperti kegentaran, ketakutan, ya, seperti yang dia alami di Taman Getsemani itu. Nah, itu adalah konsekuensi yang Kristus ambil setelah jatuh, dia mengambil kodrat seperti itu. Oke. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, ya. Jadi kesimpulannya adalah statement yang diberikan itu benar dan akurat karena kita sedang berfokus untuk menjelaskan poin nomor 1, yaitu kualitas moral dan kehendak dari natur insani manusia di deskripsi yang sempurna tentang mengapa ia tidak berdosa. Tapi statement ini menjadi tidak lengkap jika kita tidak menambahkan poin nomor 2, yaitu di sini Kristus menerapkan kualitas moral Adam pernah jatuh itu dalam kondisi eksistensial Adam pasca jatuh. Jadi dia mengambil kodrat Adam yang setelah jatuh bisa merasakan penderitaan, kehausan, kelaparan, kematian dan sebagainya. Tetapi modus keberadaan dia, ya, di sini dikatakan modus keberadaan dia itu atau kualitas moralnya atau volisional itu murni tanpa dosa, tanpa kecenderungan pada kejahatan, ya,
Jadi tropos hidupnya atau cara hidupnya itu adalah, itu bisa dikatakan keberadaannya memang natur manusia seperti Adam sudah jejak. Tapi tropos atau cara hidupnya itu seperti Adam sebelum jatuh. Jadi membedakan antara kodrat dengan tropos. Ya, kodratnya sesudah jatuh, tapi troposnya adalah Adam sebelum jatuh. Jadi ini ia adalah manusia yang sempurna yang secara sukarela masuk ke dalam kondisi manusia yang tidak sempurna untuk menyembuhkannya dari dalam. Ya. Nah, semoga ini membantu menjernihkan kebingungan kita. Kita sebenarnya sudah memegang kedua kepingan puzzle itu ya. Kuncinya adalah melihat bahwa satu kepingan menjelaskan kualitas moralnya, di kepingan puzzle yang lain menjelaskan kondisi fananya atau blameless passionnya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Semoga ini menolong kita ya untuk memahami ini dengan lebih baik lagi, ya, sehingga saudara-saudara bisa membaca ulang artikel ini yang saya share di blog saya, ya, atau di grup WA Ancient Faith. Saudara bisa membacanya dan ini bisa memberkati kita semua sehingga kita semakin lebih memahami siapa Kristus dan mengapa kita harus percaya kepada Dia dan beriman dan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Kristus dalam hidup kita, sehingga kita turut juga berpartisipasi di dalam kehidupan Kristus dan kita boleh diilahikan ya mencapai teosis bersama-sama dengan Dia, tentu di dalam pertolongan dari Roh Kudus, dan juga kita mencapai serupa dengan Kristus di dalam energi Allah yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Oke, video berikutnya saya akan membahas tentang logoi. Ya, kita akan melanjutkan mata kuliah kita doktrin tunggal. Kita membahas tentang logoi dan setelah itu kita mungkin minggu depan kita akan masuk ke doktrin kosmologi atau penciptaan dan antropologi ya tentang manusia. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.